Koalisi Anies Ganjar semakin kuat, Surya Paloh siap temui Megawati, tantang kekuasaan Jokowi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Itu Surya Paloh yang justru malah mulai beri sinyal bahwa why not kalau kemudian dia bertemu dengan Ibu Megawati untuk bicara tentang putaran kedua nanti. Ini seru saya kira Bung Rocky petanya ini. Kalau ini kan kemarin baru level bawah, ini sekarang level elitnya yang mulai bicara. Rakyat bisa melawan. Kalau suara rakyat dimanipulasi, rakyat akan berontak dan risikonya ditanggung sendiri. Ya, itu yang kita selalu maksudkan, bahwa komunikasi antar elit itu hanya bisa tumbuh kalau memang ada desakan dari bawah, dan kelihatannya begitu tuh. Surya Paloh akhirnya mengerti, walaupun tetap orang curiga bahwa Surya Paloh mungkin belum sepenuh hati untuk meninggalkan Jokowi itu, atau takut setengah hati untuk meninggalkan Jokowi. Tetapi keadaan di bawah itu kan menuntut semacam pertanggungjawaban moral kan, karena Surya Paloh yang mendorong Anies, dan Anies akhirnya masuk di dalam suasana to be or not to be itu kan. Jadi tetap Surya Paloh bertanggung jawab, dan kalau Surya Paloh mundur 1 inci dari ide perubahan total, maka publik akan marah dan Nasdem akan kena getahnya. Jadi kalkulasi rasional Surya Paloh adalah bahwa lebih baik tenggelam bersama dengan perahunya Anies daripada diambangkan lagi untuk kemudian dipoles, jadi tempelan doang pada kapal besarnya Jokowi kan. Itu soal yang tepat. Kenetralan penyelenggara pemilu, mulai dari KPPS sampai ke KPU pusat. Jangan sampai ada manipulasi atau rekayasa hasil pemungutan suara. Kalau ini terjadi, ini tragedi besar dan rakyat akan melawan. Jadi siapapun penyelenggara pemilu, siapapun yang berkehendak ingin merekayasa hasil pemungutan suara, siap-siap Anda akan berhadapan dengan rakyat. Koalisi Anies Ganjar menguat, Surya Paloh siap bertemu dengan Megawati. Ada tantangan terhadap kekuasaan Jokowi yang berpotensi menghambat ambisinya untuk tetap berkuasa. Surya Paloh telah mengisyaratkan kesediaannya untuk bertemu dengan Megawati untuk membahas putaran kedua yang menambah kegembiraan dalam landscape politik karena komunikasi antar elit mulai tumbuh dengan adanya tekanan dari bawah. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh berkomentar soal peluang koalisi baru dari kubu Anies dan Ganjar di putaran kedua Pilpres. Surya Paloh bilang itu tambah seru. Ia berkata, ya pasti tambah seru. Belum putarannya saja sudah seru, apalagi putaran kedua. Wacana koalisi kubu Anies Caimin dengan kubu Ganjar Mahfud terus didengungkan dalam beberapa pekan terakhir. Koalisi ini diyakini bakal terbentuk jika Pilpres 2024 berlanjut ke putaran kedua. Nasdem, sebagai parpol yang pertama kali mengusung Anies maju sebagai capres, siap berkomunikasi dengan siapa saja untuk membahas hal itu. Paloh pun menyebut pertemuan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dari kubu Ganjar Mahfud bisa saja terjadi. Ia menegaskan Nasdem tidak mungkin menutup kemungkinan itu. Surya Paloh mengaku peluang bertemu Megawati bisa terjadi. Ia mengaku tidak masalah dengan Megawati. Probability nggak ada masalah, komunikasi biasa. Nah, nanti kita lihat siapa saja nggak jadi masalah bagi Nasdem. Katakanlah keinginan untuk menjaga komunikasi politik itu tetap cair kepada siapa saja tidak masalah, tegas Surya Paloh. Sebelumnya, Capres Ganjar sudah mengungkapkan isu bahwa dirinya bakal berkoalisi dengan Anies. Menurut Ganjar, kubunya berkomunikasi dengan siapapun. Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku sudah angkat bicara mengenai wacana yang ramai dibahas hingga viral di internet. Ia mengatakan pihaknya terbuka dengan segala kalangan. Ia berkata, oleh karena itu semua komunikasi ini penting terbangun dengan baik sehingga jangan jadikan Pilpres menjadi sarana untuk saling bermusuhan satu sama lain. Meski sempat berselisih dengan Bu Mega, Surya Paloh melihat adanya peluang bagi Anies dan bersedia membangun komunikasi dengannya yang mengindikasikan adanya potensi gerakan politik yang lebih masif. Memburuknya situasi di Indonesia yang ditandai dengan banyaknya investor asing yang memindahkan portofolionya ke negara lain berpotensi menyingkirkan Jokowi pada putaran pertama pemilu. Tekanan kemungkinan pemakzulan bisa menimbulkan keraguan di kubu 02 dan tidak semua pihak bersedia mendukung Gibran.
potensi pemanfaatan aparatur negara, aparat penegak hukum, dan penyelenggara pemilu untuk memanipulasi hasil pemilu, padahal dukungan masyarakat tertuju pada kandidat lain. Pembicara menyebutkan kemungkinan pembatalan partisipasi mereka dalam pemilu yang menunjukkan kurangnya kepercayaan atau ketidakpuasan terhadap proses pemilu. Penggunaan BLT oleh Presiden Jokowi untuk mendapatkan dukungan dinilai sebagai taktik untuk membeli kesetiaan masyarakat, menyoroti perbedaan antara pendukung asli dan mereka-mereka yang diperlukan sebagai parasit. Bagaimana menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu? 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga, Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu. Kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak, dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu Paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya karena dilakukan saat siaran langsung debat Capres. Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada unyu-unyu atau gemoy. Mungkin yang terakhir ini biar terlihat menggemaskan, meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima dalam usia senja 70-an lebih. Ternyata keyakinan kita memang tidak salah. Kita pun masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata dipasang di salah satu baliho kampanye Kubu 02 yang hendak mencitrakan diri jika Prabowo adalah sosok yang santuy karena bisa merespon sesuatu yang tidak nyaman dengan berjoget. Namun untuk pesan dalam baliho itu pun kita bisa bersama-sama berkata, "Pret." Ya, kita tidak yakin kalau orang ini sudah berubah.
Keyakinan itu pun terbukti hari ini sekitar 1 bulan jelang coblosan Pilpres 2024, di mana publik dibuat semakin menyadari bahwa Prabowo memang tidak berubah. Yang lucunya, dibuktikan oleh dirinya sendiri dalam berbagai momen. Ini kayak orang pakai topeng tapi lantas dibuka sendiri ya guys. Bagaimana menurut Anda?